Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dijelaskan dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Sahih Abu Daud dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu ay yaghfirahu, semua dosa semoga Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengampuninya. Yani semua dosa itu besar peluang untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa man mata musyrikan, kecuali seorang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Itu jelas ayatnya ya. Seorang yang meninggal dalam keadaan musyrik, ya tidak akan diampuni dosa-dosanya. Au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, atau seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Mukmin muslim dia, tapi dia bunuh orang lain dengan sengaja. Maka kata Nabi SAW, asallahu ayyab, kecil kemungkinan untuk bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih jika dia habis membunuh dia bersenang bergembira ria ya. Maka yang seperti ini terancam amalannya tidak akan diterima, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'minan faghtabaqa biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin lalu dia bahagia dan senang dengan perbuatannya tersebut, membunuh seorang mukmin itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Membunuh, setelah membunuh dia bahagia, senang, bergembira, terancam tidak akan diterima amal ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang tentunya harus menjadi bahan renungan bagi kita dan sekaligus peringatan bagi kita semua, agar jangan sampai kita gampang tersulut emosi kita, kemudian sedikit-sedikit cabut parang, ambil busur. Hati-hati, kita hidup di negara yang mayoritas muslim dan semuanya mengaku muslim. Jangan sekali lagi ya, seperti kasus yang kemarin ya, terulang. Makanya sempat ikhwan tanya, saya bilang, cuma lelang diserang datang rame-rame bawa parang apa itu? Yang sebelah sana muslim semua itu ya, ini juga muslim juga. Kalau kamu mati di situ, mati konyol namanya, bukan jihad itu, mati mitatan jahiliyatan, berperang karena ta'assub fanatik dengan sukunya. Ya, kita sekarang ini karena cuma suku dihina, wah rame-rame lagi. Padahal apa
mudaratnya kalau suku itu dihina. Apakah membuat ini bangsa ini ya berkurang ininya atau apa? Tidak ada. Jadi kita berhati-hati ya, apalagi antum yang sudah belajar, berhati-hati, jangan gampang tersulut emosi ya. Kita memang manusia kadang emosi, tapi ketika emosi itu berusaha kita manage emosi kita ya. Jangan sampai emosi kita itu membawa kita sampai melakukan hal-hal yang justru dapat menyebabkan kita di neraka. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis sahih, "Idzal taqal muslimu bisayfihima." Jika dua muslim itu bertemu, ya, idzal taqal muslimani bisayfihima. Jika dua orang muslim bertemu dengan masing-masing bawa pedang, masing-masing bawa parang, ya, mau baku bunuh, karena merasa malu, ya. Ada suku di kita di Sulawesi ini, ya, kalau baku tersinggung sedikit dan mulai baku janji di mana, ya, kita duel. Dan semuanya haji, muslim, tapi karena masalah baku hina saja, gampang sekali mau baku bunuh. Mudah-mudahan dengan hadis ini sadar. Jika dua orang muslim bertemu dengan masing-masing bawa padangnya, bawa parangnya, ya, maka kata Nabi SAW, "Fal qatilu wal maqtul finnar." Yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di neraka. Ya, dua muslim datang, ya, kedua kelompok muslim, cuma beda suku saja. Semuanya muslim, datang ketemu masing-masing bawa parang semua, bawa busur, bawa apa. Maka yang membunuh dan yang terbunuh semuanya di neraka, kata Nabi SAW. Oh, para sahabat bingung. Fal qatilu famal maqtul. Kalau yang membunuh jelas dia di neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh? Tidak masuk akal kalau dia dibunuh tapi masuk neraka. Maka kata Nabi SAW, fa innahu kana harisan ala qatli akhihi. Karena dia pun juga semangat untuk membunuh saudaranya, hanya dilumbai dia. Ya, dilumbai dia. Dia juga ingin membunuh saudaranya. Tapi karena didahului. Maka meskipun dia yang terbunuh, tetap di neraka. Ya, tetap di neraka. Maka dari itu, ya, saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hidup memang di zaman yang gampang kita emosi, ya. Gampang, terlebih dengan kemajuan teknologi ini membuat, ya, berita-berita yang kadang belum tentu kebenarannya membuat kita gampang tersulut emosi kita. Maka harus kita berhati-hati, ya, berhati-hati. Sekali lagi, jangan gampang kita kasih keluar kita punya samurai, ya, simpan-simpan itu samurai, ya, jangan simpan-simpan saja. Mati konyol kita. Kalaupun sampai membunuh, di neraka juga tempat. Dan mengeluarkan darah seorang itu termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak minta istihlal, tidak dimaafkan. Dan pertama kali kisos di hari kemudian itu dalam masalah darah. Jadi yang menjadi pertama kali, ya, di kisos antara para hamba adalah untuk urusan darah. Kayaknya ada namanya hadis muflis, orang yang bangkrut, ya kan? Sudah biasa kita sebutkan. Itu tadi
dia beramal saleh tetapi di dunia pernah mungkin menumpahkan darah orang lain, itu dosa diampuni kalau dia tidak minta istihlal, minta dimaafkan. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi urusan membunuh seorang muslim, seorang mukmin bukan urusan yang gampang tapi dia urusan yang besar. Urusan yang besar. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika pencuri masuk ke rumah kita dan kita tahu pencurinya muslim, apakah tidak boleh kita membunuh dia? Atau apakah boleh kita membunuh dia? Atau tidak boleh? Maka yang dijelaskan dalam hadis sahih, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya maka dia mati syahid. Terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia mati syahid. Berdasarkan hadis ini kita diperbolehkan membela diri, sebatas membela diri ketika nyawa kita terancam atau kehormatan kita terancam, kita membela diri. Para ulama menjelaskan seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, ketika upaya membela diri itu tidak ada jalan lain selain dengan membunuh, artinya itu sudah pilihan terakhir. Kalau tidak saya bunuh ini tidak bisa maka baru boleh membunuh. Ketika sudah ada tidak ada jalan lain lagi. Tetapi ketika masih ada jalan lain maka tidak boleh membunuh. Terlebih ketika membunuhnya itu ketika misalnya tidak ada jalan lain dan membunuhnya itu karena emosi, memang dia ingin bunuh dia ini. Terlalu emosi maka bukan membunuh karena membela diri, tapi membunuh karena emosi. Sudah mati dia tambah cincang lagi, dia apa lagi, maka dikhawatirkan ini masuk kategori membunuh dengan sengaja. Ini penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini. Jadi bukan berarti tidak boleh membunuh. Boleh ketika memang hal itu terpaksa, memang sudah tidak ada cara lain untuk bisa kita menjaga kehormatan kita, menjaga diri kita kecuali dengan hal itu, maka